Kak Angelati sebagai sesama host di program yang sama, boleh cerita nggak sih? Mungkin kaget apa enggak gitu Kak dengar berita ini yang kemarin ini. Jujur ya, mau jujur apa mau bohong nih? Kaget lah. Aku kaget, satu aku dikasih tahu temen wartawan. Dua, aku salah sangka. Aku pikir temen temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus, oh gitu gitu. Kasusnya apa nih gitu. Terus aku langsung cross check dong. Aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh. Harus kok pada orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu kita ada kontak-kontakan ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya, ya udah ntar cari jodoh, cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir benar-benar single, mana tahu kok ada selentingan sekarang katanya berhubungan udah lama sama suami orang atau apa, aku nggak ngerti sih gitu. Karena aku Hmm. nggak sedalam itulah, temenannya tuh nggak sedalam itu sampai tahu banget dia itu sama siapa, terus dia kenapa, terus dia pacaran nggak sama suami orang, atau sama single, atau sama bule, atau sama siapapun lah. Aku nggak sedetail itu karena benar-benar cuma profesional teman kerja gitu. Oke. Nah, tadi kamu sempat nyebut soal jodoh dan lain-lain. Nah, itu tuh obrolannya per kapan sih Kak? Maksudnya bulan dan tahunnya gitu. Bulan lalu paling ya, beberapa minggu yang lalu loh. Baru Jadi gitu. aku memang WA dia, eh kamu mau nikah nggak, aku mau sponsorin nih gitu. Terus dia bilang enggak nih, baru putus. Loh kenapa putus? Iya soalnya pacar gua posesif, jadi cariin dong jodoh lagi gitu. Terus aku Hmm. kayak ya udah cari aja duda yang mapan gitu, jangan main-main doang gitu. Aku sebagai teman tuh selalu memberikan nasihat-nasihat aja sih, yang jangan gonta-ganti pacar gitu. Kenapa putus? Aku pikir udah go public, aku pikir udah seret gitu. Ayo nikah gitu. Aku kan suka ngubruk-ngubruk temen gua. Yuk nikah yuk, yuk nikah yuk gitu. Oke. Kak, menurut kamu selama ini berteman dengan si S ini mungkin dia tuh orangnya gimana sih Kak as a partner kerja gitu? Kalau as a temen orangnya jujur ya, karena aku deket sama dia lumayan. Orangnya satu asik, dua orangnya care, terus tiga memang gaya bicaranya itu apa ya, ngomongnya kayak manja-manja gemes gitu ya. Mungkin itu yang membuat para pria-pria ini juga suka gitu sama dia. Dia kan omongannya tuh nggak yang nggak angkuh gitu loh, yang kayak Hmm. hai sayang gimana gini-gini. Mungkin very apa ya, friendly, lovely gitu ya. Mungkin ya salah satu karakter dia yang membuat para cowok-cowok ini juga jatuh hati ya sama dia ya. Menurut aku, dari pandangan aku seperti itu. Dan juga dia punya sex appeal yang tinggi gitu kan. Memang orangnya seksi gitu kan, memang orangnya eksotis gitu. Jadi apalagi kalau aku rasa kayak kelas-kelas bule-bule gitu, kalau lihat dia mah udah pasti naksir punya lah. Apalagi dengan gaya tutur bahasanya dia yang lemah lembut gitu kan, yang manja gitu. Orangnya gitu sih. Kalau orang bilang dia angkuh ketus gitu, malah enggak. Kalau aku lihat ya, sepenglihatan aku gitu. Malah dia memang orangnya care aja. Ini sayang gini 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 ya, gini panggil teman-temannya juga sayang. Terus kayak kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine fine aja gitu. Hmm. Atau karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Kan gini kan, kita nggak mungkin menjudge salah satu doang kan, dari pihak soraya doang atau dari pihak pria doang. Buktinya banyak banget misalnya yang jatuh cinta sama dia gitu, atau yang pernah deket sama dia. Jadi kan ada satu ke seks appeal-nya dia, atau ada satu ke menarik ke kelebihan dia yang buat menarik lawan jenis gitu.
Oke. Kak, bener nggak sih katanya nih si S ini sering deket sama artis gitu. Nah, mungkin kedekatannya seperti apa sih Kak kalau lagi di lokasi menurut kamu gitu sebagai circle-nya juga? Eh, kalau deket sama artis aku agak kurang tahu ya karena aku nggak pernah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Tapi kalau deket sama kayak teman-teman host gitu kan, memang deket kayak udah kayak keluarga gitu, kayak bener-bener kalau di lokasi syuting ya udah kayak keluarga ya, kayak saudaraan aja gitu, apalagi sama kru-kru TV segala macem, ya kekeluargaan aja gitu yang aku lihat ya sepengetahuan aku. Karena kadang-kadang pas kita syuting tuh kan papasan tuh, hari ini dia syuting, besok aku, besok dia syuting, jadi kita jarang banget kayak diemprokin berdua itu syuting bareng gitu loh. Oke. Nah, kemarin kamu waktu di Rumpi sempat bilang si S ini sering bawa pacar gitu ya, bukan bawa pacar, mungkin bawa gandengan kali ya. Nah, kalau Yes. yang kamu lihat ini mungkin gandengannya apakah beda-beda orang atau gimana sih Kak? Sebagai teman juga. Nah, kalau aku pribadi taunya dari informasinya dari teman-teman kru TV ya, sama dari input orang-orang TV, orang-orang kru program kita, bahwa dia kalau di lokasi emang suka bawa pacar. Nah, pacar ini kan kita nggak tahu, teman deket, terus aku kan nggak mungkin kepo, pacarnya ganti-ganti nggak, kan nggak mungkin gitu. Jadi aku taunya memang suka bawa pacar lah di lokasi syuting. Sama kadang-kadang aku juga suka bawa pacar gitu, tapi kalau aku kan bukan pacar, suami gitu. Oke, nah tapi kalau dari yang kamu tahu, em, sering berubah-berubah orang nggak sih mungkin untuk gandengan yang si S bawa gitu kalau kasih, kalau yang penglihatan kamu aja? Kalau sepenglihatanku jujur ya aku nggak tahu, karena aku nggak lihat ya. Kalau aku nggak lihat aku nggak berani ngomong. Tapi yang jelas terakhir kan pacaran gonta ganti itu cuma 2 kali lah. Pas kenal sama aku beberapa kali gonta ganti pacar, tapi sekali 2 kali doang selihatan aku ya. Selebihnya aku nggak tahu. Di luaran katanya dia doyan party, terus doyan mabok, itu aku nggak lihat, jadi aku nggak tahu gitu. Kecuali partinya sama aku jadi aku lihat, pasti aku tegur, lu jangan mabok-mabok, pasti kayak gitu. Tapi yang sepengetahuan aku dia sukanya doyan live music karena dia suka nyanyi gitu. Tapi untuk mabok yang brutal yang kata orang dia gledot sana gledot sini, selebor ke sana selebor sini, aku nggak bisa ngomong dan nggak bisa ngejudge karena aku nggak lihat gitu. Oke. Nah, apa ya? Aku sempat dengar nih Kak, di netizen ya, netizen Iya. atau cerita-cerita yang beredar gitu. Kabarnya sempat ini juga, ada isu si S ini mungkin tidur dengan produser yang di program yang sama dengan kamu gitu. Nah, mungkin menurut kamu hal-hal seperti itu profesional nggak sih? Atau kamu melihatnya seperti apakah? Ya, profesional dalam kerjaan gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya agak menyayangkan kan, agak menyayangkan kalau misalnya seorang artis misalnya ya, siapapun itu ya, aku nggak sebut teman aku atau apa, bisa berpacaran dengan pak produser atau petinggi atau apa. Sebenarnya itu wajar-wajar aja, hak-hak mereka, cuman kadang-kadang kan terlihat tidak profesional, itu aja sih. Dan aku merasa ya memang kepilihan orang ya, selama pak produsernya masih single, asal jangan punya suami, apa, jangan punya istri gitu kan, ya harusnya itu nggak masalah gitu. Tapi ya balik lagi, pasti sedikit banyak ada ketidakprofesionalan dan terlihat dong gitu. Jadi itu logika aja gitu. Kalau aku pribadi ya aku suka-suka orang lah, yang penting aku nggak mau diganggu dengan masalah keprofesionalitasan pekerjaan kalau aku pribadi. Jadi aku kepengennya apapun, siapapun yang pacaran, yang cinlok, kita kerjanya harus tetap profesional gitu loh. Apalagi kita tuh kerjanya kan pakai mood gitu, nggak bisa yang sembarangan gitu kan. Itu sih. Oke. Nah, dengan kamu sendiri di program yang sama, mungkin ada momen kamu ketimpa ketidakprofesionalan tersebut nggak sih Kak? Pahit-pahitnya atau gimana gitu Kak? Barangkali Eh, sebagai teman. so far aku sebenarnya pernah lah ada kejadian beberapa kali gitu ya, ketidakprofesionalan orang-orang gitu kan. Cuman kan kalau namanya artis ya udahlah, kalau udah di calling terus di cancel, di calling di cancel. Iya, kalau memang dari atasannya begitu ya, ya sudah kan kita harus terima legowo gitu. Cuman aku nggak tahu tuh persis apakah cancelan itu, holdan itu berpengaruh dengan ketidakprofesionalismenya
teman aku ini yang berpacaran dengan si produser ini gitu loh. Aku nggak nyebutin tuh siapa ya, cuman ada beberapa memang seperti itu. Kita kan nggak mau tahu dan nggak perlu tahu. Kalau udah di cancel ya legowo aja. Ya walaupun itu pedih ya, cuman ya seperti itu. Harusnya sih tidak seperti itu ya. Tapi namanya cinta kan kita nggak tahu nemploknya ke yang mana ya kan, gitu sih. Oke. Nah, tadi kamu sempat mention juga udah nge-WA si S ini tapi belum direspon gitu. Sampai hari ini berarti belum ada respon sama sekali atau via DM atau circle-nya atau keluarganya gitu, Kak? Iya, sangat disayangkan lagi nggak ngerespon padahal biasanya dia fast respon. Aku juga bingung. Ya semoga dia lagi eh, tidak kenapa-kenapa. Semoga dia lagi merenung, semoga dia lagi baik-baik saja. Dan ya namanya netizen kan kita ngerti ya pada galak-galak gitu kan. Atau dia nggak ngerespon supaya dia nggak salah ngomong atau bagaimana gitu. Cuman aku sebagai teman pribadi aku akan membela orang yang benar dan aku akan menegur dan menasihatin orang yang salah gitu. Jadi dalam sebuah kasus ya pasti sebagai teman kita harus adil lah. Mana yang salah kita tegur, mana yang benar ya kita harus bela gitu. Oke. Tapi menurut kamu sendiri, kamu masih berhubungan nggak sama, masih berhubungan baik nggak sama temenmu ini, si S ini, Kak? So far sekarang sih masih berhubungan baik ya. Dia suka kadang-kadang kontak aku buat pinjem baju. Terus kadang-kadang juga bisa kontak buat nanyain sesuatu hal gitu kan. Kita tetap kontak-kontakan walaupun nggak terlalu intens ya. Bukan kayak bener-bener temen ring satu lah. Memang bukan temen ring satu. Cuman aku melihatnya ya selama dari sosmed kalau kita lihat di story-nya dia happy ya kita happy-happy aja kan gitu. Tapi pas dia kena masalah kita juga care kan, pengen tahu oh kenapa ya gitu, tapi belum ada respon gitu. Aku juga cukup bertanya-tanya juga seperti para media dan netizen juga kenapa kok nggak ada kabar gitu. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan ternyata berita ini yang beredar benar adanya dan terbukti gitu, kamu sebagai teman satu program, teman se-circle-nya kecewa nggak sih? Kalau sampai benar ya aku pengennya menyadari lah, mungkin itu khilaf atau mungkin ini sebuah pelajaran itu buat temen aku, juga pelajaran buat semua orang bahwa iya nggak baik lah untuk berhubungan dengan suami orang, apalagi dimana istrinya lagi hamil ya atau lagi iya pokoknya milik orang lah gitu, karena kan juga nggak bagus buat reputasi kita. Aku cuman akan sebagai teman akan menegur, tidak akan menjauhi, tapi aku akan memberikan nasihat-nasihat supaya jadi orang lebih baik lagi lah. Oke. Terakhir nih Kak, satu lagi. Pendapatmu sebagai Kenalin nih suamiku. Halo, oh, pas banget aku mau nanya itu. Kak, menurut kamu nih terakhir sebagai perempuan yang sudah bersuami gitu ya dan berkarir di bidang yang sama sama S ini, menurut kamu gimana sih pendapatmu gitu ya? Kalau ada perempuan yang berani deket dan akrab sama laki-laki yang sudah memiliki istri gitu Kak, menurut kamu gimana? Menurut aku jujur ya, menurut aku tidak etis. Tidak etis kalau seorang wanita itu dekat-dekat sama contohnya suami aku gitu. Karena kan dia harus tahu boundariesnya, harus tahu pagarnya bahwa ini adalah suami orang. Apapun itu kayak pegawai aku yang wanita pun di luar jam kerja pun tidak boleh menghubungi suamiku. Karena apa? Di luar jam kerja itu adalah suamiku. Kalau di dalam jam kerja itu adalah atasan kamu. Jadi lebih kurang etis ya. Aku juga nggak suka juga sama yang namanya pelakor. Aku juga nggak suka juga sama yang namanya ani-ani, karena aku ngerasa mereka berpotensial untuk mengganggu hubungan orang dan kebahagiaan orang. Karena pernikahan itu kan diciptakan untuk mereka damai sejahtera dan bahagia. Kalau udah diganggu ini kan case-nya udah beda, urusannya sama manusianya sama Tuhan juga gitu sih. Menurut aku kurang etis kalau memang benar niatnya dari awal adalah mengganggu gitu. Oke, Kak, sorry satu lagi. Ada nggak sih mungkin kesempatan barangkali si KS ini menonton, kamu yang mau disampaikan mungkin untuk temenmu ini si S? Oh, aku pengen nyampein kamu baca WA aku nggak bakal ngejudge kamu. Terus aku pengen dengar cerita kamu, kenapa ini semua bisa terjadi. Kalaupun kamu khilaf, ya
berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengakui kesalahan. Ya siapa tahu nih dari semua hal ini kamu bisa dapat hikmahnya, lebih jadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa apa ya, dan bisa mengerti bahwa di dunia ini kita itu banyak orang yang karena apapun yang kita lakukan tuh bisa berdampak dan melukai hati orang lain. Itu aja sih.